Welcome back to CSA Crazy Stupid. Ahai. Hai guys, kembali lagi dengan baju yang sama karena emang nggak ganti baju di 3 episode, udah mager. Di video kali ini kita bukan bahas sinetron, kita bahas apa, Bi? Film yang enggak banget. Wah, ini bagi dah. Gimana kasih quotes dong kayak waktu Bobby. Nggak berani. versi lu. Kalau dia kan gitu, lu bikin quotes gitu. Nanti lu tulis video 2020 gitu. Wow, ngeri ya. Film American Pie-nya Indonesia. Di bawah UMR. Oke, kita akan bahas film di bawah umur. Bisa ya disingkat di bawah UMR ya, karena emang kualitas standar ceritanya di bawah UMR. Belum mulai udah sulit. Jadi tuh sebenarnya gua nggak nonton film ini tadinya, habis itu disuruh tonton sama dia. Jadi kita lihat tuh tadi filmnya di bawah umur. Tapi karena menonton film ini teman-teman, aku resah akhirnya. Bagaimana nanti kalau aku sudah menikah dan punya anak? Gua makin takut kawin nih. Apalagi kalau punya anak cewek ya. Takut gue menikah, gue takut berkeluarga nih habis nonton ini. Menimbulkan trauma loh di bawah umur ini. Sumpah. Ya karena emang mungkin kultur di cerita ini tuh kurang cocok buat orang-orang Indonesia yang kayak gitu. Dan kurang cocok dengan orang-orang kampung seperti gua. Iya, kayak Lutfi yang bilang kalau ini American Pie, maksud gua ya standarnya mungkin mereka pengen bikin film yang kayak gitu. Kehidupan seks bebas anak-anak SMA, yang which is menurut gua mah kehidupan SMA yang zaman sekarang pun nggak seliar itu gitu. Kan lu nggak tahu, Wak. Lu nggak tahu kehidupan SMA sekarang ngeri. Enggak sih, menurut gua nggak itu. Masa tiba-tiba lu ngajak temen lu buat enak-enak yang kayak gitu kan? Misalnya ada murid baru nih, baru pindah, cakep nih, lu tiba-tiba lu bisa enak-enak nggak sama gua yang kayak gitu? Nggak mungkin kan anak SMA ngomong kayak gitu zaman sekarang. Jadi tuh gini nih, film di bawah umur ini dia punya rate 17 tahun ke atas. Iya, 17 plus. Ada rate-nya, dia 17 tahun ke atas, diputar di Disney Plus. Iya, jadi kalau ya, kalian berlangganan boleh nonton. Adegan awalnya aja itu udah di klub yang kayak gitu, dimana ada perempuan yang maaf bagian dadanya tereksplisit, terekspos yang kayak gitu, sementara anak-anak SMA pada sibuk memasukkan uang kayak saweran kebiduan gitu ke area sensitif si perempuan itu. Sorry, tadi pakai ini sih, pakai seragam nggak sih? Kagak dong, itu di klub. Kan di klub, bukan di sekolah. Tapi sebenarnya gini, jadi film di bawah umur yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Yuriko Angelin ini sebenarnya bisa dibilang kayak, ya gue nggak tahu sih apa pelajaran yang bisa gue petik ya dari situ. Yang ada gue bikin gue depresi ya pas nonton itu. Tapi sebenarnya scene pertama pembukanya itu menurut gue bagus. Dia sudah menjelaskan situasi keadaan dengan jelas. Itu ada apa ya, tadi gambarnya ngambil ke beberapa benda, akhirnya itu menyorot ke tespek, ada dua garis merah yang akhirnya gue lu kalau udah ngeliat dua garis kayak gitu di tespek ya lu pasti ada yang hamil gitu kan. Iya, jadi tapi, menurut gue dia gamblang. Iya, nggak salah juga, tapi kalau Rob tadi bilang dua garis biru ya karena emang pemain filmnya nggak Yunanda tuh di dua garis biru, di mana film itu punya banyak banget makna, terus icon-icon tersirat yang kayak gitu yang menurut gue bagus banget gitu secara simbolisme. Kalau mereka tuh simbolismenya simbolis yang penuh makna. Jadi orang tuh ketika ternyata misalnya yang gue paling ingat tuh kayak scene Janin nih kayak gitu kan, ada adegan di mana Zara pengen ngegugurin kandungan dengan datang ke dukun. Nah habis itu sambil nunggu karena ngantri itu di dukun itu, dia kayak ini loh, nunggu minum jus. Jadi jus itu dia pesan stroberinya dimasukkan ke dalam blender, terus kayak seolah itu janin yang nanti bakal digugurin sama si Zara. Jadi kayak setelah dia kayak setelah ngeliat itu, enggak, gue nggak jadi buat ngegugurin kandungan. Ada makna-makna yang kayak gitu, terus ngajarin kita banyak hal pokoknya. Tapi kalau di film di bawah umur ini ngajarin dulu apa? Yang nggak ada beneran, kayak nggak penting kayak gitu. Simbolis yang ditunjukin Ruth tuh ya emang buat memperkuat cerita, tapi nggak ada makna apa-apa. Nah itu awalnya tadi gue lumayan, depannya doang tuh beberapa second, habis tuh kayak acting yang di depan agak kurang bagus. Ke belakang-belakang yang tadi sempat kita bahas adalah cerita di mana Yuriko ini kan kakaknya hamil tuh. Terus mereka tinggal di Bandung. Mereka tinggal di Bandung sekeluarga. Dia punya kakak cewek, kakaknya hamil. Terus bokapnya ini nggak masuk akal menurut gue.
nyokap bokapnya nyuruh Yuriko ini pergi ke Jakarta. Di mana pergaulan Jakarta kayak lebih barbar daripada Bandung. Iya, padahal tujuan dia buat mengirimkan Yuriko ke Jakarta itu adalah biar dia nggak jadi kayak kakaknya. Lu bayangkan, terus dititipin sama keluarga jauhnya. Si tantenya yang bahkan kayak ada dialog di salah satu dialog lah gitu di film itu yang menerangkan ya mereka tuh keluarga jauh sebenarnya tantenya sama si Yuriko ini. Orang tua karakternya macam Lana ya, apa Anda? Orang tua macam apa yang membiarkan anaknya pergi udah tahu anaknya tuh hamil bukannya dijagain malah dikasih ke orang. Logikanya terbalik gitu ya. Kecuali misalnya kakaknya hamil di Jakarta, mereka tinggal di Jakarta terus pengen Yuriko biar nggak terseret pergaulan bebas Jakarta, pindah keluarga ke kampung kemana kayak gitu, itu make sense, itu logika yang nyambung. Kalau ini logikanya kebalik gitu ya, masa ngirimin anak dari kandang buaya ke kandang singa gitu kan? Gue bukan apa ya, tapi maksudnya gue tidak bisa menikmati film ini karena satu, kalau lu mau bikin film dewasa tapi kenapa ini ceritanya SMA, jadi tuh menurut gue tuh kayak justru film ini tuh kalau ditonton sama anak SMA tuh mungkin dia pengen ngambil hype 2 garis biru kali. Iya, karena mungkin Angga Yunanda di situ, tapi kan beda gitu loh. Walaupun 2 garis biru tuh banyak kontroversi gitu. Malah film bagus kadang malah di ini ya. Gue pikir ini orang kontroversi juga nih di bawah umurnya harusnya ini. Malah lebih gak mendidik menurut gue. Tapi bagus lah dengan tayang di VOD kayak gitu kan, di Disney Plus yang kayak gitu, jadi nggak perlu ngeluarin duit, jadi nggak ngasih rugi ya. Oke, gue juga kemarin juga kalau di denting kematian kalau ngeluarin duit protes nih gue. Kalau nonton itu langsung keluar bioskop kali gue nggak jadi bye. Tapi sebenarnya menurut gue sih di bawah umur ini masih bisa dinikmati lah gitu. Ketimbang denting kematian ceritanya, walaupun ya emang kualitasnya ya kayak TV juga gitu kan. Dia mencoba menghadirkan plot twist, tapi plot twistnya pun kayak ya udah gitu, nggak ngagetin gua. Yang kan plot twistnya, nah kalau buat yang mau nonton gitu hindari dulu aja adegan ini, skip bagian ini gitu ya. 30 second lah. Ya kita spoiler dikit lah. Karena kan Angga Yunanda ini ternyata bukan anak kandungnya si Dian Nitami. Ternyata adegan yang di awal yang hamil itu adalah emaknya si Angga Yunanda. Jadi Angga Yunanda ini bukan anak kandung Dian Nitami, dirawat, dikasih ke Dian Nitami. Dian Nitaminya nggak nikah dan ngebesarin anak. Ada quotes sedih yang bilang, ya pokoknya kalau buat keluarga kandung kamu itu aib, buat ibu kamu adalah cahaya dan keajaiban buat ibu. Ya berusaha lah ya untuk terlihat tetap ada moralnya ya, menyentuh gitu lah ya. Tapi gue sih tetap no. Ya sama terakhir itu plot twist yang coba dihadirin itu adalah kan Noval Samudra sama si karakternya Kevin sama Angga Yunanda, Aryo di sini kan. Ceritanya kan mereka itu di awal film sampai pertengahan sampai mau akhir tuh kayak berantem mulut kayak musuh bebuyutan lah. Padahal kan dulunya sebenarnya mereka tuh sahabatan. Mereka tuh sahabat bertiga, 2 cowok 1 cewek. Nah, si Noval Samudra ini mengira Angga Yunanda ini kayak yang ngehamilin si teman sahabatnya mereka itu. Nah, yang hamil ya? Iya, padahal kenyataannya enggak gitu kan. Yang justru menghamili nonton sendiri aja siapa pelakunya. Ya, cuma gue gini loh, kadang gini loh, karena film itu mungkin gue nggak tahu film ini diciptakan buat apa, hanya untuk dinikmati gitu doang kah, ngasih pelajaran apa gitu. Karena menurut gue ketika nonton film harus ada sesuatu yang gue petik gitu. Dan di mana film ini gue merasa tidak ada. Gue merasa ini filmnya berfaedah. Jadi kayak justru bikin gue stres gitu, kayak gimana kalau bener-bener anak SMA sekarang kayak gitu gitu. Gimana ntar gue punya anak SMA gue gimana gitu. Padahal yang nulis ini kan Titin Watimena ya, nulis skenario-nya, di mana salah satu karyanya tuh di tahun 2004 judulnya film Mengejar Matahari, itu dinominasikan sebagai salah satu film terbaik di Festival Film Indonesia. Bagus. Nah, ini sutradaranya juga kan Emen Heradi ini, dia juga punya film itu yang Nightbus itu masuk menang sebagai film terbaik FFI 2017. Betul. Nah, maksudnya ini kan kombinasi orang-orang hebat industri film gitu loh. Cuman gue juga nggak mau, ya gue juga nggak tahu banyak soal film atau gimana. Cuman untuk film ini gue nggak ngerti kan mereka tuh ke arah mana sebenarnya. Banyak logika yang bolong dan nggak terlalu masuk gitu. Contohnya? Yang tadi yang kayak anak kakaknya hamil malah ngirim anaknya ke Bandung gitu-gitu. Nah yang ke kamar yang itu ngasih notes itu unfaedah banget sumpah. Itu harusnya gini loh, logikanya lu tuh cewek gitu ya. Jadi lu dapat dari awal cerita. Ya gini aja. Si Yuriko itu dapat post-it-nya tuh ditempel di kamarnya. Jadi dalam kamar ya. Kamarnya tuh di lantai 2, lu bayangkan.
dan dia dapat post-it yang berisi intinya lu lagi ini ya, lu lagi itu ya, kayak di orang yang nulis post-it ini tahu banget apa yang dilakuin si Yuriko di dalam kamar. Akhirnya di keesokannya Yuriko curhat lah sama temennya Amel Carla. Dia bilang, ini gue dapat ditunjukin post-itnya, terus Amelnya ngomong gitu kan, ini Amel bener dia iya, ini lu nggak serem ya ini, lu dapat post-itnya kayak gitu, laporin tante lu kali bener, gitu kan. Iya harusnya gitu. Responnya si Yuriko apa Vi waktu lu nonton tadi tuh? Ya biarin aja, ntar gue tahu siapa yang nulis. Gue cari tahu sendiri gitu kan, kata si Yuriko-nya. Amel temennya aja khawatir sama dianya kayak seolah-olah lah siapa ya pria tampan yang mungkin menuliskan post ini. Nih ya, kalau gue saranin kalian, kalau misalnya kalian pernah nonton Doorlock Korea itu soal stalker di dalam kamar. Itu aja lu gimana ya, lu tidur nih tapi ada yang tahu lu lagi ngapain, creepy gak sih? Udah gitu tadi gue liat kan ada adegan dia nulis kamu hantu ya, terus dia masuk ke kamar mandi, dia mandi apa terus kayak please deh, lu bukannya takut, lu harusnya tuh kan creep, jadi lu harusnya takut gak sih ada orang lain masuk ke dalam kamar lu, ruang privasi lu, terus dengan gampangnya lu tuker-tukeran ini apa notes. Creepy tau, lu gak takut itu ntar lu diapa-apain di kamar. Harusnya udah langsung lapor tante sama komo gitu kan. Ini kayak berusaha mengubah terorisme atau kayak apa gitu. Jadi soal romantisme kan, gitu itu kan. kayak stalker kan. Jadi judulnya kayak stalker kan. Terus lu kayak bersahabat dengan stalker lu gitu. Dan tahu nggak apa yang dilakuin sama dia? Dia melakukan hal yang sama di ending cerita dengan nulisin post-it ke kamar cowoknya. Jadi terus disenyumin sama si cowoknya. Jadi seolah-olah itu hal yang lumrah, hal yang lazim terjadi, hal yang romantis justru yang dibangun sama film ini. Itu serem sekali, ada orang masuk ke kamar lu nggak tahu itu siapa, malah lu tukar-tukar pesan. Kalau itu ternyata psikopat atau apa kan? Beruntung di film ini cowok ganteng, Angga Yunanda. Lu bayangkan kalau misalnya seandainya nggak bener psycho yang mau ngebunuh lo yang kayak gitu, lo sesenang itu nggak masuk akal gitu. Tuh ini ya menurut gue yang kayak pas nonton tadi tuh kayak meresahkan ya. Boleh lah lo mau ngasih sesuatu yang baru mungkin ya, tapi yang masuk ke logika dikit gitu. Emang ini tuh nggak pernah dibikin sama film lain ya, karena emang esensinya bukan buat romantisan. Lo pengen ngebalik logika tapi ya nggak berguna gitu kan. Oke gini deh, dia udah bahas tadi ya, kita coba nilai. Coba kita nilai dari Lutfi. Lutfi ngasih nilai berapa Pi buat film itu Pi? Kalau gue sih untuk 1 sampai 10 ya. Iya 1 sampai 10. 1 sampai 10, gue sih nilai untuk film ini sih gue ngasihnya 5. Dia maksudnya baik, maksudnya gini, dia mau ngasih pesan yang baik, dia mau ngasih penggambaran secara realnya seperti apa. Cuman kalau gue menilainya treatmentnya terlalu lebay. Kayak yang awal seorang anak SMA, masih umuran anak SMA, ngasih duit saweran ke cewek yang nggak bener lah, yang nggak bener, masukin ke itu dalemannya cewek itu. Udah gitu umuran anak SMA kayak nggak akan se-eksplisit gitu sih. Udah gitu ada yang adegan dia di jalan manggil cewek, apa ada cewek panggilan terus dibayar terus gitu-gitu, udah kayak enak-enak dalam mobil, terus temannya ngomong ya gue mah kalau dia enak gue juga enak gitu kan. Apa coba? Dia maksudnya baik tapi treatmentnya terlalu nggak bermaksud baik gitu. Itu bermaksud buruk. Lu ngasih nilai berapa? Kalau gue sebenarnya sedikit lebih better. Gue ngasih nilai karena lo masih menikmati ya. Karena gue tadi gue ngasih 6. Ini berarti gue yang tertinggi ya, padahal kemarin gue ngasih yang terendah. Berarti karena film ini mengkhawatirkan buat gue. Average dari film ini adalah 5. Ya. Gue bukan apa-apa ya guys, bukannya gue bilang muna lu filmnya. Cuman karena menurut gue film ini tuh nggak ada, ya nggak faedah aja. Kayak tidak ada pelajaran yang nggak juga endingnya itu nggak bikin orang lu jangan gini, kayak 2 garis biru. Akhirnya kan dari 2 garis biru tuh lo kalau nonton lo akhirnya lu nggak boleh kayak gini karena nanti lu akan seperti ini dan itu masuk di logika gue. Kalau ini enggak. Dan pesan-pesannya elegan. Iya benar. Ya walaupun pemerannya sama ternyata ya namanya karya bisa berbeda hasilnya. Ya betul. Mungkin pelajaran juga buat Angga Yunanda buat ngambil
mungkin peran-peran yang di luar dari anak sekolah juga yang kayak gitu kan, karena berturut-turut nih 3 kali kalau gue lihat ya, 2 garis biru, Mariposa, dan terakhir ini di bawah umur. Di zona nyamannya dia. Ya zona nyamannya, jadi kayak dia tuh seolah-olah jadi kayak remajanya Reza Rahadian. Kalau ada peran-peran kayak gitu ya udah orang comot tangga Yunanda buat mainin sebagai peran itu, ya nggak sih? Ngerasa kayak gitu kan? Oke, kalau kesimpulannya ya udah lah, tadi kita ada nilai, teman-teman terserah kalian menonton apa enggak di Disney Plus. Cuman kalau dari gue sih ya kalau lu punya waktu luang banget lah ya. Iya, apalagi kalau lu fans Angga Yunanda boleh lah gitu nonton kan. Kalau anak remaja jangan nonton sama keluarga. Ingat 17 plus. Kalau kamu belum 17 jangan nonton. Oke, gitu sekian dulu review dari kita. Kalau kalian mau kita mereview dengan film-film lain, boleh silakan tulis di komen. Oke, sampai ketemu lagi di CSA Crazy Stupid. Hai. Dadah.